Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal AM atau asesmen madrasah materi Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah tahun 2024. 1. Perhatikan pengertian Al-Quran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran huwa al-lafdul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam at-tadabburi wa tadhakkuri al-manqul mutawatiran wa huwa ma daffatainil mawdu suratil Fatihati wal makhtum suratin Nas. Pengertian Al-Quran secara istilah di atas adalah menurut A. Syekh Qutbi, B. Sayyid Muhammad Abduh, C. Syekh Muhammad Khudori Beg, D. Sayyid Sabik. Ini adalah C. Syekh Muhammad Khudori Beg. Soal nomor 2. Perhatikan surah Yunus ayat 38 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftaro Qul fa'tu bisuratim mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bukti keautentikan Al-Quran menurut ayat di atas adalah A. Al-Quran penyempurna kitab sebelumnya, B. Al-Quran tidak mungkin dibuat oleh selain Allah, C. Al-Quran merupakan kitab yang abadi, D. Berisi ajaran agama yang sempurna, E. Mukjizat Nabi yang besar. Jawabannya adalah B. Al-Quran tidak mungkin dibuat oleh selain Allah. Soal nomor 3. Perhatikan surah Nahl ayat 44 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ayat di atas menjelaskan tentang fungsi Al-Quran sebagai A. Sumber pokok Islam, B. Pembeda hak dan batil, C. Penjelas bagi manusia, D. Pemersatu umat manusia, E. Peringatan bagi manusia. Jawabannya adalah C. Penjelas bagi manusia. Soal nomor 4. Perhatikan surah Nahl ayat 11 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihiz zar'i waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ayat tersebut terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran tentang A. Akidah, B. Ibadah, C. Muamalah, D. Akhlak, E. Ilmu pengetahuan. Jawabannya adalah E. Ilmu pengetahuan. Soal nomor 5. Perhatikan surah Zariyat ayat 56 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat tersebut menjelaskan tentang A. Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, B. Allah yang memberikan segala yang diperlukan oleh manusia, C. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, D. Allah tempat manusia minta pertolongan dan perlindungan, E. Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah. Jawabannya adalah C. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Soal nomor 6. Perhatikan definisi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma asara an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qawlu aw fi'li aw taqriran aw sifati khulqiyati aw sayrati sawa'an kana dzalika qabla al-ba'tsati am ba'daha. Definisi di atas adalah pengertian dari A. Asar, B. Matan, C. Khobar, D. Sunnah, E. Sanad. Jawabannya adalah D. Sunnah. Soal nomor 7. Perhatikan definisi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mantaha ilahi sanatu minal kalami fa wa nafsul hadis allazi dzukirul isnadu lahu. Definisi di atas adalah pengertian di antara unsur-unsur hadis yaitu A. Sanad, B. Matan, C. Rawi, D. Musnad, E. Musnid. Jawabannya adalah B. Matan. Soal nomor 8. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang mustahil dusta dan bisa dilihat oleh panca indera adalah pengertian dari A. Hadis ahad, B. Hadis mutawatir, C. Hadis sahih. Jawabannya adalah B. Hadis mutawatir. Soal nomor 9. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sanadnya mutasil, dobit, adil, tidak syad, dan tidak ilat adalah pengertian dari A. Hadis ahad, B. Hadis mutawatir, C. Hadis sahih, D. Hadis hasan, E. Hadis masyhur. Jawabannya adalah C. Hadis sahih. Soal nomor 10. Perhatikan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqalat Aisyah lima tasna'u hadha ya Rasulullah.
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا أحب أن أكون عبدا شكورا فلما كثر لحمه صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع رواه البخاري. Kandungan hadis di atas adalah A. Beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur kepadanya. B. Manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah. C. Allah masukkan hambanya karena ibadahnya. D. Beribadah baik dengan cara berdiri atau duduk. E. Allah mencintai hambanya yang rajin beribadah. Jawabannya adalah A. Beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur kepadanya. Soal nomor 11. Perhatikan surah Al-Isra ayat 23 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ayat di atas menjelaskan tentang A. Kewajiban berbuat baik kepada sama manusia. B. Kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. C. Kewajiban berbuat baik kepada masyarakat. D. Kewajiban berbuat baik kepada tangga. E. Kewajiban berbuat baik kepada tamu. Jawabannya adalah B. Kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Soal nomor 12. Perhatikan surah Al-Anfal ayat 72 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'du awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa 'alaikumun nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Ayat di atas menjelaskan tentang A. Bermusyawarah tentang masalah yang dihadapi. B. Berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. C. Berhusnudzon kepada Allah. D. Ukhuwah sama manusia. E. Beramal soleh untuk mencari ridho Allah. Jawabannya adalah B. Berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Soal nomor 13. Perhatikan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah yasuru an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tabaghadu. Lafaz yang bergaris bawah artinya adalah A. Jangan saling menebar kebencian. B. Jangan saling mencari kesalahan orang lain. C. Jangan saling mencari aib orang lain. D. Jangan saling berprasangka buruk. E. Jangan saling mengadu domba. Jawabannya adalah D. Jangan saling berprasangka buruk. Soal nomor 14. Perhatikan surah An-Nur ayat 2 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ayat di atas menjelaskan tentang A. Larangan mencuri. B. Larangan minum minuman keras. C. Larangan berbuat zina. D. Larangan berkata dusta. E. Larangan membunuh. Jawabannya adalah C. Larangan berbuat zina. Soal nomor 15. Perhatikan surah Al-Kafirun ayat 1-6 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat di atas melarang kita toleransi dalam masalah A. Ibadah. B. Akidah. C. Muamalah. Jawabannya adalah B. Akidah. Soal nomor 16. Perhatikan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Laisa minna man lam yuwaqqirul kabir wa yarhamus shawir wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Rawahu Ahmad. Hadis di atas menjelaskan tentang A. Menghormati yang lebih tua. B. Menyayangi lebih muda. C. Perintah kepada kebaikan. D. Mencegah perbuatan mungkar. E. Semua jawaban A, B, C, D benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban A, B, C, D benar. Soal nomor 17. Perhatikan surat Taubah ayat 122 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya A. Kewajiban untuk ilmu dan menyampaikan kepada orang lain. B. Kewajiban berperang melawan orang kafir. C. Larangan untuk pergaulan bebas. D. Kewajiban ukhuwah Islamiyah. E. Kewajiban berlaku husnudzon. Jawabannya adalah A. Kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan kepada orang lain. Soal nomor 18. Perhatikan surat Tahrim ayat 6 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun wiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat di atas menerangkan tentang A. Kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. B. Kewajiban menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. C. Kewajiban mencari nafkah keluarga. D. Kewajiban menyantuni kaum du'afa. E. Kewajiban beramal ma'ruf nahi mungkar. Jawabannya adalah B. Kewajiban menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Soal nomor 19. Perhatikan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Rajulu fi ahli ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang digaris bawah maksudnya adalah A. Setiap orang adalah pemimpin. B. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya. C. Istri adalah pemimpin bagi harta suaminya. D. Pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya. E. Seorang anak adalah pemimpin bagi harta ayahnya. Jawabannya adalah B. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Soal nomor 20. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 148 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijatun wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat di atas menerangkan tentang A. Amar ma'ruf nahi mungkar. B. Kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat. C. Berkompetisi dalam kebaikan. D. Atas kerja. E. Makanan halal dan baik. Jawabannya adalah C. Berkompetisi dalam kebaikan. Soal nomor 21. Perhatikan surah Al-Jumu'ah ayat 9 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perilaku yang sesuai dengan kandungan ayat di atas adalah A. Berlibur, tidak melakukan aktivitas pada hari Jumat. B. Mandi dan bersuci menyambut hari Jumat. C. Segera menaikkan sholat Jumat begitu adzan berkumandang. D. Membaca surat-surat tertentu di malam Jumat. E. Berpesan untuk meningkatkan takwa saat khutbah Jumat. Jawabannya adalah C. Segera menunaikan sholat Jumat begitu adzan berkumandang. Soal nomor 22. Perhatikan surah Al-Qasas ayat 77 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Hikmah dari perilaku yang sesuai dengan ayat di atas adalah A. Mementingkan kehidupan akhirat saja. B. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. C. Meraih keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. D. Allah tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan. E. Motivasi diri untuk beramal soleh. Jawabannya adalah C. Meraih keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Soal nomor 23. Perhatikan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam ibni Ma'di Karib az-Zubdi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasaba ar-rajulu kasban atyaba min amali yadihi wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa shadaqah. Rawahu Ibnu Majah. Hadis di atas menjelaskan tentang A. Makan makanan halal dan baik. B. Berkompetisi dalam kebaikan. C. Giat bekerja hasil dari tangannya sendiri. D. Bersedekah terhadap keluarganya. E. Ikhlas dalam beribadah. Jawabannya adalah C. Giat bekerja hasil dari tangannya sendiri. Soal nomor 24. Perilaku yang sesuai pada surah Al-Baqarah ayat 168 berikut ini adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. A. Sabar terhadap ujian dan cobaan Allah. B. Bersyukur dalam menerima nikmat Allah. C. Menerima terhadap ketentuan Allah. D. Makan dari halal dan baik. E. Berjihad di jalan Allah. Jawabannya adalah D. Makan dari yang halal dan baik. Soal nomor 25. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 17 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awsanu wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fattabu indallahi rizqu wa'budu washkuru lah ilaihi turja'un. Perilaku yang sesuai dengan ayat di atas adalah A. Sabar terhadap ujian dan cobaan Allah. B. Bersyukur dalam menerima nikmat Allah. C. Menerima terhadap ketentuan Allah. D. Makan dari halal dan baik. E. Berjihad di jalan Allah. Jawabannya adalah B. Bersyukur dalam menerima nikmat Allah. Soal nomor 26. Cara kita bersyukur sesuai dengan hadis di bawah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa wajdaru alla tazdaru ni'matallah. Qala Abu Muawiyah alaikum. Rawahu Muslim. A. Melihat ke atas dalam urusan duniawi. B. Melihat ke bawah dalam urusan duniawi. C. Melihat ke bawah dalam urusan akhirat. D. Berterima kasih kepada sama manusia. E. Menjaga pandangan mata. Jawabannya adalah B. Melihat ke bawah dalam urusan duniawi. Soal nomor 27. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 177 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Arti ayat yang menulis bawah adalah A. Orang-orang miskin. B. Kerabat. C. Anak-anak yatim. D. Orang-orang yang minta-minta. E. Budak. Jawabannya adalah D. Orang-orang yang meminta-minta. Soal nomor 28. Urus surah Al-Ma'un ayat 1-4 yang termasuk mendustakan agama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin. A. Menghardi anak yatim. B. Memberi makan orang miskin. C. Mencela peminta-minta. D. Tidak berbuat baik kepada budak. E. Menyakiti kerabat dekat. Jawabannya adalah A. Menghardi anak yatim. Soal nomor 29. Termasuk perilaku boros. Sesuai hadis di bawah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'di wa huwa yatawaddau faqala ma hadha sarfu faqala afil wudu israfun qala na'am wa in kunta ala naharin jar. A. Berlebih-lebihan dalam sholat. B. Berlebih-lebihan dalam zakat. C. Berlebih-lebihan dalam sedekah. D. Berlebih-lebihan dalam wudu. E. Berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Jawabannya adalah D. Berlebih-lebihan dalam wudu. Soal nomor 30. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 155 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Arti lafaz ayat bergaris bawah adalah A. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang bertakwa. B. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. C. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang bersyukur. D. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang beriman. E. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang soleh. Jawabannya adalah B. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Soal nomor 31. Tujuan Allah SWT memberikan ujian dan cobaan pada manusia berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 155 adalah A. Agar manusia bertawakal. B. Agar manusia bersabar. C. Agar manusia beriman. D. Agar manusia bertakwa. E. Agar manusia ikhlas. Jawabannya adalah B. Agar manusia bersabar. Soal nomor 32. Perilaku yang terdapat pada ayat berikut ini adalah Bismillahirrahmanirrahim.
ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Tawwabun ayat 11. A. Rendah hati dalam menerima ketentuan Allah. B. Tidak gentar menghadapi musuh Allah. C. Tidak lari dari perintah jihad di jalan Allah. D. Mengucapkan lafaz istirja apabila tertimpa musibah. E. Bersyukur dalam menghadapi musibah. Jawabannya adalah D. Mengucapkan lafaz istirja apabila tertimpa musibah. Soal nomor 33. Menurut hadis berikut ini, dua perkara yang menakjubkan bagi orang mukmin adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah ajibali amril mu'mini inna amruhu kulluhu lahu khairun wa laysa dzalika li hadin illa li mu'min. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. A. Bersabar atas musibah. B. Bersyukur atas nikmat. C. Bersabar atas musibah dan bersyukur atas nikmat. D. Ikhlas dalam beribadah. E. Ridho atas takdir Allah. Jawabannya adalah C. Bersabar atas musibah dan bersyukur atas nikmat. Soal nomor 34. Menurut hadis di bawah ini, yang paling berat ujian dan cobaannya adalah Haddatsana Qutaibah haddatsana Hammad bin Zaidin an Ausib bin Bahdalah an Mus'ab bin Sa'd an Abi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an qala al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsalu fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinu sulbash tadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatu tuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukuhu yamshi ala ardi ma alaihi khati'ah. A. Para aulia Allah. B. Para nabi Allah. C. Para sahabat. D. Para ulama. E. Orang-orang soleh. Jawabannya adalah B. Para nabi Allah. Soal nomor 35. Perhatikan surah Rum ayat 41 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena A. Takdir Allah. B. Perbuatan tangan manusia. C. Iklim alam semesta. D. Hewan dan tumbuhan. E. Setan. Jawabannya adalah B. Perbuatan tangan manusia. Soal nomor 36. Perilaku yang sesuai dengan surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah A. Sudah datang ke sekolah tepat waktu. B. Pergi ke perpustakaan madrasah untuk membaca buku. C. Beli banyak buku di ajan baru. D. Mengikuti kegiatan untuk mengisi waktu luang. E. Berteman dengan orang pintar. Jawabannya adalah B. Pergi ke perpustakaan madrasah untuk membaca buku. Soal nomor 37. Perhatikan surah Yunus ayat 101 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tunil ayat wan nudru an qaumil la yu'minun. Isi kandungan dari ayat di atas adalah A. Memperhatikan berbagai keajaiban alam yang ada di dunia sebagai bukti kuasaan Allah SWT. B. Penciptaan langit dan bumi sebagai peringatan bagi manusia untuk bersyukur kepada Allah. C. Teori penciptaan langit dan bumi sudah ada dalam Al-Quran sebelum dikemukakan para ahli. D. Allah memberikan bukti kepada manusia melalui penciptaan langit dan bumi. E. Keajaiban dunia yang ada selama ini adalah ciptaan dari Allah agar kita beriman. Jawabannya adalah A. Memperhatikan berbagai keajaiban alam yang ada di dunia sebagai bukti kekuasaan Allah SWT. Soal nomor 38. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 164 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi laayatil liqaumin ya'qilun. Arti kata yang garis bawah adalah A. Pergantian siang dan pagi. B. Pergantian siang dan sore. C. Pergantian malam dan pagi. D. Pergantian malam dan sore. E. Pergantian malam dan siang. Jawabannya adalah E. Pergantian malam dan siang. Soal nomor 39. Perhatikan surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Arti yang sesuai dengan kata yang baris bawah pada ayat di atas adalah: A. Rajin-rajinlah ikut pengajian ke majelis. B. Berlapang-lapanglah di dalam majelis. C. Majelis tempat mencari ilmu agama. D. Buatlah majelis dalam rumahmu sendiri. E. Allah beri kelapangan bagi kamu. Jawabannya adalah B. Berlapang-lapanglah di dalam majelis. Soal nomor 40. Isi kandungan pada soal mujadalah ayat 11 di atas adalah: A. Orang-orang yang beriman diangkat kedudukannya oleh Allah karena memiliki ilmu. B. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang hadir dalam majelis untuk mencari ilmu. C. Seorang mukmin dilarang untuk menghalang-halangi orang lain untuk sukses dan berhasil. D. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah karena memberikan manfaat. E. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dari buayan hingga ke liang lahat. Jawabannya adalah D. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah karena memberikan manfaat. Soal nomor 41. Makna yang bergaris bawah berikut ini pada surah Nahl ayat 125 adalah: Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. A. Hanya Allah SWT yang patut disembah. B. Hanya Allah yang maha memberi kebaikan. C. Perkataan yang tegas dan benar berseru di jalan Allah. D. Mengajak orang untuk tidak tersesat dari jalannya. E. Tidak boleh membantah seruan di jalan Allah. Jawabannya adalah C. Perkataan yang tegas dan benar berseru di jalan Allah. Soal nomor 42. Isi kandungan surah Syu'ara ayat 214 adalah: Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. A. Mulai dakwah dari keluarga terdekat. B. Perintah dakwah secara terang-terangan. C. Metode dakwah yang lemah lembut. D. Menyiapkan diri terhadap penolakan dakwah. E. Perintah dakwah bagi setiap muslim. Jawabannya adalah A. Mulai dakwah dari keluarga terdekat. Soal nomor 43. Sedangkan isi kandungan surah Al-Hijr ayat 94 adalah: Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. A. Mulai dakwah dari keluarga terdekat. B. Perintah dakwah secara terang-terangan. C. Metode dakwah yang lemah lembut. D. Menyiapkan diri terhadap penolakan dakwah. E. Perintah dakwah bagi setiap muslim. Jawabannya adalah B. Perintah dakwah secara terang-terangan. Soal nomor 44. Surah Al-Imran ayat 104 berikut ini memerintahkan kita agar menjadi umat yang: Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. A. Adil dan jujur. B. Tanggung jawab. C. Amar ma'ruf nahi mungkar. D. Memiliki etos kerja yang tinggi. E. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jawabannya adalah C. Amar ma'ruf nahi mungkar. Soal nomor 45. Perhatikan surah Al-Imran ayat 159 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan walidul qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kesuksesan dakwah Nabi Muhammad sesuai ayat di atas karena: A. Sikap yang lemah lembut. B. Maafkan mereka orang-orang kafir. C. Mintakan maaf untuk mereka. D. Musyawarah dengan mereka tentang masalah yang ada. E. Jawaban A, B, C, dan D semuanya betul. Jawabannya adalah E. Jawaban A, B, C, dan D semuanya betul. Soal nomor 46. Perhatikan surah Syu'ara ayat 38 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Arti lafaz ayat yang digaris bawah adalah: A. Bertawakal kepada Allah atas apa yang telah direncanakan. B. Dan perkara mereka musyawarahkanlah antar mereka. C. Dan menginfakkan terhadap harta yang telah diberikan kepadamu. D. Mendirikan sholat. E. Dan orang-orang beriman di antara mereka. Jawabannya adalah B. Dan perkara mereka musyawarahkanlah antar mereka. Soal nomor 47. Perhatikan surah Nahl ayat 92 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
Maksud yang bergaris bawah pada ayat di atas adalah A. Kedatangan hari akhir dibenarkan dalam Al-Quran. B. Hari kiamat itu benar-benar akan tiba. C. Sungguh benar keterangan akan hari kiamat itu. D. Penjelasan bagimu pada hari kiamat kelak. E. Allah menjelaskan kepada kalian pada hari kiamat. Jawabannya adalah E. Allah menjelaskan kepada kalian pada hari kiamat. Soal nomor 48. Perhatikan surah Nisa ayat 105 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul khainina khasima. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran untuk A. Petunjuk jalan kebenaran bagi manusia. B. Dijadikan dasar hukum di kalangan manusia. C. Menjadi sumber berbagai ilmu pengetahuan. D. Dijadikan sumber pembelajaran bagi manusia. E. Menjadi obat penenang dan penyejuk hati. Jawabannya adalah B. Dijadikan dasar hukum di kalangan manusia. Soal nomor 49. Perhatikan surah Al-Maidah ayat 10 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ayat tersebut menjelaskan tentang A. Neraka jahim diperuntukkan bagi pengingkar dan pendusta ajaran agama. B. Orang yang mengingkari keesaan Allah menempati neraka jahim. C. Ancaman neraka yang panas bagi penolak ajaran Islam. Jawabannya adalah A. Neraka jahim diperuntukkan bagi pengingkar dan pendusta ajaran agama. Soal nomor 50. Perhatikan surah Nahl ayat 90 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Contoh perilaku yang terdapat dalam ayat tersebut adalah A. Adil dan jujur dalam perkataan dan perbuatan. B. Seorang pemimpin harus bisa demokrasi dan bijaksana. C. Bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab. D. Sopan dan santun dalam pergaulan sehari-hari. E. Disiplin dalam bekerja. Jawabannya adalah A. Adil dan jujur dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.